Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pagi ini. Ini saya lagi di tepi Bengawan Solo ya. Nah, ini Bengawan Solo. Bengawan Solo yang dinyanyikan oleh Gesang itu. Nah, itu Bengawan Solo. Air mengalir sampai jauh. Nah, ini Bengawan Solo. Ini posisinya di Desa Kalitengah, Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan. Ini Bengawan Solo. Bengawan Solo ini kalau meluap ya menenggelamkan Bojonegoro, Lamongan gitu. Yang kita lihat sering banjir-banjir itu ya dari Bengawan Solo ini. Ini airnya tidak pernah habis ya. Cuman kalau kemarau kadang-kadang air laut yang naik gitu. Nah, di atasnya ini tanggul nih. Ini tanggul. Sekarang ini dulu jalan. Zaman dulu ini jalan. Nah, ini jalan, tapi jalan yang sudah nggak difungsikan. Tapi walaupun dipakai jalan ini, tapi jalan ini nggak difungsikan. Artinya sudah tidak dibangun layaknya jalan, karena dibuat tanggul saja ini. Kalau dulu ini jalan yang menghubungkan antar desa, bahkan antar kecamatan. Dan di pinggir-pinggirnya ini biasanya pasar setiap desa. Nah, sekarang sudah tidak, karena sudah dipindah ke sebelah lebih dalam ke sana. Dulu Kecamatan Kalitengah itu juga di sini, di pinggir tanggul sini. Sekolah juga ada di sini, tapi sekarang sudah dipindah ke Kendibe sana, di desa berapa kilo dari sini. Nah, sebenarnya fenomena perpindahan seperti ini, peralihan kota ini sebenarnya ini contoh sebagai gambaran umum. Kota-kota di Nusantara juga sama. Kota-kota Nusantara itu adalah kota-kota pantai, karena memang dulu pelabuhan itulah inti dari kemajuan waktu itu. Maksudnya perdagangan ya, antar pulau, antar negara itu kan di pulau, sehingga membuat pemukiman dan terjadinya interaksi antar bangsa. Itulah orang yang metropolis itu ya orang-orang yang peradaban dekat pantai gitu. Makanya kayak Jakarta, Semarang, Surabaya, Makassar gitu, Balikpapan, itu kota-kota semua yang di pelabuhan itulah yang menjadi pusat dari peradaban. Atau kota-kota baru muncul itu dibuat oleh Belanda ketika terjadinya politik tanam paksa itu, setelah ada perkebunan itu ya. Setelah Belanda itu merubah dari dagang, dari perdagangan di pantai, terus mereka harus tanam paksa itu, Karterstelsel itu, politik tanam paksa itu yang mengharuskan mereka masuk ke pedalaman. Nanam teh, nanam gula, nanam tebu, komoditas-komoditas yang diperlukan di Eropa. Disitulah akhirnya Belanda masuk ke dalam. Dulu Belanda itu tidak ke dalam, dia hanya bersentuhannya di perairan, di pelabuhan. Penguasaan terhadap pelabuhan itulah penguasaan mereka, kontrol mereka terhadap perdagangan gitu. Jadi zamannya Sultan Agung, VOC itu kan menguasai alur perdagangan laut tadi. Sedangkan mata Sultan Agung itu raja yang berkuasa di pedalaman gitu. VOC itu malas untuk meladeni pertengkaran dengan Sultan Agung, dengan peperangan Sultan Agung itu. Karena apa? Karena bagi mereka tidak ada sesuatu yang diperebutkan gitu. Sultan Agung
tidak punya kemampuan untuk menguasai laut, karena memang sudah sejak zaman Patih Unus kalah dengan Malaka itu kita sudah meninggalkan laut gitu. Dipaksa meninggalkan laut. Akhirnya nenek kerajaan Islam pun berorientasi terus ke dalam, dari Demak ke Jipang, Jipang ke pedalaman lagi ke Pajang, Pajang kan di sekitar Boyolali situ, Pajang nanti ke Mataraman itu, ke daerah Jogja, terus nanti ke daerah Solo kan pecah lagi, terus ke Jogja lagi, itu pedalaman gitu. Nah, Sultan Agung sudah mewarisi sebuah kerajaan yang sudah tidak menguasai laut gitu. Jadi di pedalaman. Nah, ketika mereka di VOC sebenarnya VOC itulah sebenarnya penguasa realnya gitu. Penguasa real dalam konteks penguasaan terhadap ekonomi gitu. Karena apa? Karena perdagangan waktu itu kontrolnya adalah di laut. Nah, ini ada yang menarik, cerita soal VOC tadi sama Sultan Agung. Jadi kata Batavia, kita ini melakukan perang yang tidak jelas tujuannya katanya. Agung ini menyerang kita karena apa gitu. Akhirnya daripada kita ini perang habisnya banyak, lebih baik kita kasih aja gitu. Kita ngasih aman, kita kasih aja ke Agung, katanya begitu. Nah, inilah akhirnya terjadi. Jadi diantarlah setoran upeti ini ke Agung, ke Sultan Agung. Nah, kata Sultan Agung, kalau orang sudah ngasih, sudah nyetor, itu berarti sudah tunduk gitu. Jadi akhirnya dua pemikiran yang berbeda, tetapi tafsirannya yang ketemu ini, ya itulah terjadi akhirnya. Jadi Sultan Agung merasa bahwa VOC sudah nyerah sama dia karena sudah di story. Tapi bagi VOC, bagi Batavia, daripada perang mahal-mahal lebih baik saya kasih gitu. Nah, begitulah. Demikian kawan-kawan. Lain kali kita sambung tentang cerita kota-kota yang ada di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.